Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah, selawat ke Nabi. Selamat datang di dunia kebebasan bersuara dan berpikir. Buka mata Anda, buka telinga Anda, karena kita akan merambah dunia baru bersama saya dari dunia yang di DE Podcast, Beyond the Limits. Oke, teman-teman, kita udah kedatangan seorang tamu yang mungkin sudah nggak asing lagi di mata publik. Beliau adalah seorang yang namanya sedang dielulukan oleh masyarakat untuk membawa perubahan terhadap Aceh Timur. Beliau adalah salah satu calon DPRA dari Partai PDI, Bang Iskandar Sarung, yang nggak asing lagi, yang mungkin lebih dikenal dengan Bang Sarung, Bang. Ya. Beliau juga salah satu mentor perubahan di Aceh Timur, yang juga sudah membawa perubahan di berbagai lini, termasuk beliau juga adalah salah satu kombatan di Aceh. Beliau juga anggota KPA, beliau juga mantan Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Timur, dan beliau juga salah satu tokoh yang dekat dengan agama, dengan membawa sebuah wadah pembaharuan yaitu Aswaja, sebuah organisasi Islam, dan beliau juga termasuk orang terdekat salah satu ulama kita yaitu Abu Wahab Gede II. Kehadiran beliau di sini mungkin akan sedikit membuka wawasan kita terhadap apa ide kreatif yang beliau bawa kembali, yang sudah pernah menjadi salah seorang Dewan DPRK yang sekarang ingin merambah dunia DPRA atau naik sederajat lebih tinggi di parlemen daerah. Beliau sosok yang mungkin banyak yang harus kita kupas dari beliau, ide-ide beliau, harapan beliau, perubahan beliau. Nah, di sini kita ingin sedikit juga mengupas apa sih yang PDI bawa ke Aceh Timur dalam mekanisme perubahan itu, dan bagaimana nilai-nilai positif sebuah kelembagaan, nilai-nilai positif terhadap beliau secara pribadi yang akan kita kupas di DE Podcast. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih banget nih, Bang, udah menyempatkan waktu di kesibukan Abang nih mau datang ke forum kami yang kecil ini, Bang, dengan kapasitas yang nasional sebenarnya. Hadir di podcast itu sebuah kebanggaan tersendiri dari DE Podcast, Bang. Ini sedikit kita mau ngulas terkait yang paling awal, mungkin perkenalan. Siapa sih Bang Sarung ini? Yang mungkin publik saat ini sudah agak sedikit tenggelam tentang sosok Abang ini. Padahal dasarnya Abang adalah salah satu tokoh yang sudah berbuat untuk Aceh Timur khususnya, dan untuk Aceh seluasnya dan nasional gitu, Bang. Di sini, Bang, banyak pertanyaan yang udah datang nih. Sebelum Abang hadir ke sini, banyak pertanyaan di masyarakat yang udah datang ke sini. Ini Bang Sarung ini, beliau itu kan ex-kombatan nih. Ya. Kok bisa tiba-tiba beralih ke Partai Nasional nih? Apakah beliau ini memang membawa visi baru, perubahan itu memang wadahnya lebih bagus ini, atau memang Abang ini ingin menunjukkan bahwasanya Aceh ini welcome, Bang, dengan partai-partai nasional, nggak cuma partai lokal yang kita dukung ini, Bang. Tanggapan Abang nih, dari PA beralih ke PDI ini, apa yang Abang bawa dalam perubahan ini, Bang? Sebenarnya sih langsung aja ya. Langsung. Semua partai sama. Semua partai sama? Sama. Atas nama di dalam Republik Negara Kesatuan Indonesia. Jadi kalau kita berbicara atas nama kenapa, Iya. dan pada dasarnya PA, Iya. yang di Aceh istilahnya dikenal dengan Partai Perjuangan. Partai Perjuangan. Partai Perjuangan yang dihasilkan dari
MOU Helsinki lah gitu. Iya. Jadi menurut saya pengalaman yang sudah ke belakang dari partai PA dengan partai PDI ini sama saja. Sama saja. Sama saja, tidak ada perbedaan. Cuman perbedaannya ini bersifatnya wewenangnya lokal. Sedangkan PDI Perjuangan adalah bersifat nasional. Skala nasional. Ya. Terus kenapa saya bisa terjadi membawa PDIP? Menurut saya di Partai Aceh bukan istilahnya saya merasa dikhianati atau saya sudah tidak dipakai atau macam-macam lah orang berasumsi. Tapi saya lihat kuotanya aja yang kurang. Kuotanya yang kurang. Kuota dalam segi pemikiran atau dalam kuota secara fungsi partainya, Bang Libang? Kalau kita lihat kan dari pada dasar terjadinya Partai Aceh dari tahun 2009 sampai 2023 sekarang. Jadi dari 2009 mungkin kader partainya masih sedikit ya. Yeah. Nah, makanya waktu itu saya juga sebagai pengurus Partai Aceh di DPC. Jadi sekarang mungkin sudah ada para milenial atau cendekiawan yang lebih sudah mumpuni, istilahnya kadernya sudah lebih banyak dan pendukungnya sudah banyak. Jadi di PDIP saya lihat selama 21 tahun ini tidak ada sama sekali di Aceh Timur. Di Aceh, Bang. Bahkan di Aceh Timur. Kalau di Aceh mungkin ada ya. Iya. Kalau di Aceh Timur 21 tahun kosong. Jangankan parlemen mereka mendapatkan kursi, pengurusnya aja tidak ada. Bahkan di Kesbangpol pun ya tidak terdata kepengurusan secara kepartaian, Bang. Nah, jadi makanya saya lihat mungkin PDIP ini dengan Partai Aceh saya lihat bergabung dengan teman-teman. Kalau secara nasional Partai Perjuangan itulah PDIP. Karena yang bisa mengatakan yel-yel merdeka sekarang PDIP. Bang. Dan sama-sama, Bang. Kalau kategori PA itu Partai Aceh itu cuman bahasanya aja Partai Perjuangan, tapi kalau PDI dari singkatannya udah jelas, Bang ya. PDI Perjuangan. Berarti dari perjuangan ranah lokal yang Abang lihat ada harapan perjuangan lokal ini bisa kita bawa dengan skala nasional. Apa dasar itu juga yang membuat Abang memilih PDI Perjuangan juga, Bang? Ya, sangat mungkin karena begini. Partai Perjuangan Aceh dengan PDIP sebenarnya ideologinya itu nggak jauh berbeda. Dan saya lihat di dalam perjuangan Aceh juga kebanyakan kombatan GAM itu berasal dari PDIP karena dia memang sudah dididik dari akar rumput, tahan banting. Nah, seperti Abdullah Syafi'i dan juga yang lain kebanyakan ya. Nah, jadi tidak kecil kemungkinan untuk berkolaborasi dari daerah dan membawa aspirasi rakyat secara nasional ke pusat, yaitu melalui PDIP. Kenapa kemarin misalnya PDIP ini rakyat merasa agak risih atau dengan mungkin itu udah gorengan-gorengan masa Orde Baru ya, karena sama sekali PDIP 21 tahun tidak ada yang mengklarifikasi ini loh yang sebenarnya. Nah, padahal tujuannya mulia. Nah, jadi mau ada isu-isu misalnya seperti yang kita dengar, saya sendiri dulu berpikir atau berspekulasi PDIP ini PKI atau partai istilahnya non Islam lah. Padahal garis kiri lah, Bang. Ya, padahal dari dasar Soekarno tapi sekarang Bu Mega sebagai ketua umum PDIP, dia sudah hajah, sudah 5 kali haji. Nah, terus ideologinya jelas. Terus salah satu partai juga saya lihat secara nasional PDIP lah yang berakar, yang memang dia punya isu yang legal standing lah bahasanya. Jadi saya sekarang ingin mengajak teman-teman ini untuk ayolah kita berjuang supaya PDIP ini ada di Aceh Timur dan bisa kita bawa
aspirasi rakyat Aceh Timur bukan ingin mencari perubahan ya, tapi kita ingin sama-sama berjuang. Mungkin dengan jalur PDIP ini lebih maju Aceh Timur ke depan. Karena skalanya nasional. Nah, skalanya nasional. Bahkan kita tahu sekarang kan PDIP sebelum Jokowi beralih ini kan partai penguasa. Partai penguasa nasional. 2 periode, 9 tahun. 2 periode. Nah, mungkin dari situ. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal ini juga bisa kita bawa kembali ke Aceh Timur nih Bang ya. Bagaimana suksesinya pemerintahan masa Jokowi itu di tangan PDIP, harapan seorang Bang Sarung ini di Aceh Timur juga seharusnya perubahan itu atau perbaikan itu atau kesejahteraan itu bisa dihadirkan di Aceh Timur gitu Bang. Insya Allah bisa melalui PDIP. Apalagi kan calon kita sekarang yang diusung oleh PDIP kan Ganjar Mahfud. Ya. Di antara 3 calon itu menurut pandangan kami ya yang paling potensi ya Ganjar Mahfud, karena mereka apalagi meneruskan Bang ya. Apalagi meneruskan pemerintahan yang lama ya. Kita tidak mengkerdilkan atau menyalahkan Jokowi kenapa ini, itu ranah di pusat. Kita tidak mau masuk ke sana. Coba intinya saya sendiri sebagai ketua partai PDIP Aceh Timur ya tegak lurus lah. Tegak lurus. Mau dikatakan pengurus partai atau petugas partai itu terserah orang berasumsi atau cara pandangnya masing-masing. Tapi berbicara hal tersebut Bang, berbicara stigma negatif yang terjadi di masyarakat nih, labelnya. Kita melihat track record Abang ini sebenarnya bukan track record yang apa ya? Yang hal negatif itu wajib disematkan di Abang. Apalagi Abang juga salah satu deklarator yang membawa Aswaja organisasi Islam ke Aceh dan berpusat di Aceh Timur itu Bang. Bahkan itu Abang lakukan di masa Abang menjabat sebagai seorang anggota DPRK. Dan dalam segi hal yang lain Bang, Abang juga salah satu pencetus Partai Aceh. Abang juga pernah menjadi sekretaris DPC Partai Aceh 2009-2018. Terus Abang juga pernah mengikuti beberapa pergerakan juga seperti menjadi salah satu danru gerakan Aceh Merdeka gitu. Jadi stigma negatif itu sebenarnya nggak wajib disematkan Bang. Kalau menurut track record Abang nih, ya kan? Yang kita lihat di sini kan Abang sosok yang sudah pernah berbuat gitu. Dan mungkin pilihan PDI ini seperti yang Abang bilang, ya mungkin Abang ingin menasionalkan lagi. Kalau dulu kita berbuat untuk Aceh itu di kancah lokal, sekarang kita ingin berbuat untuk Aceh di kancah nasional gitu Bang. Pandangan Abang sendiri nih Bang, ketika Abang mau beralih nih dari lokal ke nasional gitu Bang, dalam pandangan-pandangan umum kan ada hal-hal yang memang mungkin nggak mampu gitu. Masa nih seorang sosok Bang Sarung tuh mau membuat perubahan nasional itu di Aceh Timur itu dengan duduk naik ke seorang kandidat DPRA atau ingin menasionalkan ide-ide membawa kesejahteraan yang ada ini dengan kancah seperti nasional gitu Bang. Yang bisa Abang buktikan nih Bang, pembuktian secara di atas kertas itu udah banyak. Yang bisa Abang buktikan visi misi nih yang ingin Abang bawa untuk kesejahteraan Aceh Timur itu di kancah nasional itu salah satunya apa nih Bang? Dengan wajah baru PDI sekarang Bang. Sekarang begini, kita setarakan ya supaya seragam. Seragam antara program calon presiden kita yaitu Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Salah satunya yang pertama kalau untuk visi misi ke depan, tetap kita mengikuti program-program yang telah mereka pikirkan secara matang untuk makmur rakyat Aceh Timur ataupun secara nasional. Itu seperti yang sudah ke belakang mereka melahirkan kartu-kartu pintar atau kartu-kartu yang bermacam-macam berwarna, bahkan sampai beberapa kartu. Sedangkan sekarang Ganjar Mahfud hanya melahirkan hanya sebuah kartu. Salah satunya itulah KTP Sakti. Jadi dengan satu nomor di KTP Sakti situ sudah majemuk di situ, sudah bisa untuk membelanjakan, sudah bisa untuk biaya siswa, sudah bisa juga untuk menentas kemiskinan dari masyarakat kecil juga di situ
kartu KIS-nya, ya, sembako sudah murah, situ, Bang. sudah include dengan satu kartu. Kita tidak perlu banyak kartu. Nah, itu salah satu program presiden kita yang dibawa dan mengarah ke tingkat bawah, ke daerah. Satu kartu bisa mengakses semua kebutuhan dan satu kartu itu bisa mengakses keseluruhan bantuan pemerintah, gitu Bang ya? Iya, bantuan pemerintah yang sampai ke tingkat bawah. Itu program yang telah dibuat oleh Ganjar Mahfud dan termasuk kalau di daerah Aceh Timur di Dapil 6 itu salah satu program saya yang programnya Bang. Turunan program Bang ya. Iskandar Sarung calon DPRA Aceh Berarti Timur. Udah pasti nih program nasional ini dibawa ke daerah itu udah pasti bisa. Sudah pasti sukses bisa. Di nasional sudah pasti di daerah akan pasti sukses. Nah, itu salah satu. Salah satunya. Tapi di Aceh mungkin dengan gorengan-gorengan yang ke belakang untuk mengalihkan isu supaya kepercayaan masyarakat bisa memilih kita ya, bisa memilih. Kadang-kadang masyarakat ini kan masih alergi dengan PDIP. Ya, kita harus tampilkan ya wajah sosok. Siapa calonnya. Ya, itu salah satu. Makanya sangat mungkin saya bisa meraup karena di 2014 sampai 2019 selain saya pernah menjabat DPRK dan saya juga pernah calon jadi DPD RI. Ya, jadi saya sudah tidak kaget kalau bahasa Aceh hanalilata yang sudah saya kelola se-Aceh kemarin mencari suara, apalagi ini satu kabupaten. Tapi kita tidak anggap sepele ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tim-tim yang solid saya di lapangan, dengan teknis-teknis di lapangan juga, walaupun secara kasat mata dilihat ini Pak Is ini kok tidak ada reaksi, kok tidak ada baliho, tidak ada bendera. Apa nggak mau kerja atau cuma jadi mau ini sangat jauh perbedaan pemain baru dengan pemain lama. Nah, itu salah satu. Itu patokan saya. Jadi kita ambil yang positif aja. Nah, apakah turun ke bawah. Jadi daripada kita mengumpulkan orang atau mengiming-imingkan wacana yang belum jelas. Jadi lebih baik kita kan yang positif aja. Positif. Satu. Memang pengalaman berbicara ini, Bang. Pengalaman berbicara. Di situ. Berarti yang sudah kita bacakan di atas kertas ini bukan hanya acungan jempol, Bang. Dengan pengalaman Abang di kancah politik ini, visi yang akan Abang bawa, metode kampanye yang akan Abang jalankan ini bukan hanya isapan jempol ternyata, Bang. Itu pembuktian, Bang, sih ya. Kalau kita berbicara agak ke bawah sedikit nih, Bang. Kita berbicara tadi nasional sudah, provinsi sudah, kita berbicara Aceh Timur, Bang. Gambaran Abang sebagai pengalaman Bang sudah pernah duduk di bangku DPRK itu periode 2014-2019, bahkan menjadi salah satu di bagian Banlek, itu posisi di Aceh Timur nih, Bang. Masih ada sendi-sendi kehidupan masyarakat secara agama, secara sosial, kesejahteraan, dan secara umum itu yang masih mungkin ada kekurangan. Apalagi kalau kita berbicara keseluruhan, Aceh sebagai provinsi termiskin, Aceh Timur juga mungkin ada menyumbang sedikit keterbatasan mereka nih, Bang. Terkait Aceh Timur sendiri, Bang, yang Abang lihat berdasarkan pengalaman Abang dan yang akan ingin Abang tuju membawa kesejahteraan kepada masyarakat itu, ada nggak hal isu sosial atau ide kreatif Abang, ya kan, untuk membawa Aceh Timur yang lebih baik nantinya nih, Bang? Ya sih, alhamdulillah sih. Kita juga berterima kasih kepada pimpinan yang seperti Pak Rocky ya. Nah, Pak Rocky yang sudah menjabat 2 periode, dan kita juga di situ pada waktu itu kita menjabat sebagai ketua Banlek. Mungkin di periode awal saya sebagai anggota Komisi 1, Komisi A. Komisi A. Nah, jadi itu kan ada di deal politik. Kenapa kan? Pasti, Bang. Intinya di situ kita berbuat melahirkan beberapa kanun seperti Aswaja dan seperti kanun-kanun jinayat dan kanun-kanun yang lain lah. Bahkan kita pernah mendeklarasikan di gedung Dewan sendiri, yaitu salah satu ormas yang sangat-sangat melekat di hati masyarakat Aceh secara agamais. Jadi itulah Aswaja.
Bahkan saya juga pernah melahirkan Aswaja Intermedia Aceh, walaupun itu istilahnya mungkin ada keterbatasan atau izin dan segala macam. Nah, itu ada kendala. Itu salah satu yang kita lahirkan. Dan kita juga apresiasi terhadap kepemimpinan Rocky yang sudah menjabat 2 tahun. Yang dulunya Aceh Timur, ya kan 2 periode. Dulu Aceh Timur kan masih berdomisili di Langsa. Nah, sekarang sudah di Aceh Timur sendiri, ya kan. Nah, walaupun ini induk ya, sudah pecah jadi 3. Jadi mudah-mudahan apa yang telah diprogramkan oleh Pak Rocky ini bisa kita lanjutkan. Salah satu misalnya seperti Kota Mandiri ya, Kota KMTC. Mandiri, Bang. Nah, KMTC itu memang itu kan sebenarnya program Aceh Timur itu prioritas. Tapi mungkin sekarang tidak jalan atau ada kendala apa, itu kita juga nggak tahu ya. Sudah 5 tahun sudah stagnan, sudah tidak di dalam pemerintahan. Jadi tujuan saya yang pertama, saya ingin juga melahirkan KMTC dan kota baru lah di Aceh Timur. Apakah kita lanjutkan ataupun kita cari tempat yang lebih bagus, itu sudah memang ada draft, bahkan bukan lagi wacana. Sama saya sudah ada draft dan saya bisa mencari budget tertentu, mau apakah investasi ataupun funder yang ingin istilahnya menanam saham di Aceh Timur. Mendukung itu salah program satu, untuk mendukung program demi kemajuan Aceh Timur. Itu salah satu. Bang. Dan yang kedua juga kita itu setelah kita buat draft ya. Cuman kenapa itu nggak kita munculkan? Ya siapa tahu kadang ke depan masyarakat juga tidak memilih kita, bagaimana mau kita programkan. Terus yang kedua seperti tambang rakyat yang ada di Aceh Timur seperti di Perla. Nah, yang sekarang belum jelas status bagaimana, apakah bisa dikelola atau tidak secara legal. Nah, tambang rakyat ini kan. Dan begitu juga Meko. Bagaimana yang mereka telah bereksplorasi dari 2019 sampai 2023, ya, apakah ada suntikan dari pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak Meko ini menanamkan saham agar bisa PAD-nya lebih meningkat. Dengan ada saham di situ mungkin lebih besar PAD Aceh Timur. Itu salah satu. Karena saya lihat yang ke belakang semua patokan kan kepada PAD. Begitu juga investor. Terus dari infrastruktur juga seperti jalan tol itu memang mudah-mudahan pemerintah pusat harus mensegerakan supaya investor yang mau masuk mudah kan, melahirkan industri. Itu salah satu program saya. Terus di Aceh Timur misalnya kita buat seperti bantuan sosial, bukan tidak tepat, mungkin di antara yang tepat masih ada yang lebih tepat, lebih layak, yang baik ada yang lebih baik gitu. Seperti misalnya bagian pertanian, apakah ini tepat sasaran? Contoh bantuan yang telah digelontorkan dengan PAD seperti misalnya cetak sawah baru atau yang lain lah. Nah, jadi itu harus lebih positif. Intinya penempatan, terus bibitnya itu harus betul-betul benar-benar unggul. Jangan istilahnya berwarna-warni. Intinya begini, berwarna-warni. Di Simpang Ulim ini kita berbicara di dalam konteks Aceh Timur. Aceh Timur. Di Simpang Ulim di sana kita kasih bibit R. Di Perla kita kasih ramus. Nah, terus di kawasan ID di sini kita taruh misalnya 46. Jadi ini secara konteks, secara ruang kecil ya. Ini tidak pernah kita mencapai satu titik temu yang memang kuotanya mencukupi dan bisa kita mengekspor atau kita mengirim keluar. Begitu di sini panen R, di sini panen ramus, di sini panen 46, kita satukan permintaan pasar. Permintaan pasar tidak cukup kuotanya, jadi selalu kita mundur. Padahal Aceh Timur juga, Bang, salah satu daerah pertanian yang penyandang pangan nasional. Penyandang pangan nasional. Nah, jadi ini yang harus kita pikirkan ke depan. Jadi betul-betul DPR ini mengawasi apabila memberi bantuan dari pemerintah ini betul-betul diawasi sesuai. Lebih tepat sasarannya.
lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tepoksi. Tapi memang nampak sih Bang, kalau orang udah pernah jadi anggota DPR itu, cara kerja metodenya tuh nggak perlu diragukan lagi loh Bang. Karena yang Abang jelaskan barusan sebenarnya kan fungsi legislasi itu, gitu. Jadi di Aceh Timur sendiri kan hal seperti itu mungkin ya masih kurang gitu menurut Abang. Hal-hal yang dilakukan tadi, yang ingin Abang lakukan ini mungkin masih kurang ya di Aceh Timur gitu. Kalau kita bicara legislasi sebenarnya itu kan dibahas bersama. Seharusnya antara Banlek DPR dengan istilahnya eksekutif ya. Nah, dibuat draft sama-sama oleh eksekutif, jadi DPR ini misalnya legislatif ini membahas sama-sama. Nah, istilahnya mana yang belum sesuai ya kita kadang perlu studi banding atau perlu mencari sumber-sumber yang jelas kan. Seperti salah satu di minyak. Ini kan padahal bisa dikelola dengan cara nasional atau tradisional, bukan nasional, tradisional yang melibatkan perusahaan-perusahaan kecil seperti home industry atau BUMDes atau BUMD seperti Bojonegoro. Kenapa bisa? Mereka 1 tahun bisa mensubsidi negara 1 tahun itu hampir 1 triliun. Itu kampung yang istilahnya transfer untuk negara. Untuk negara itu adalah hanya satu sumur tua yang dicuci oleh dengan BUMDes, kepala desa. Metode BUMDes. Tapi mereka bisa menambah profit negara sampai 1 triliun per tahun. Bayangkan 1 triliun itu untuk negara, secara otomatis bisa dinikmati oleh rakyat keseluruhan. Dan sudah jelas itu pasti dengan BUMDes itu juga semua yang ada di lingkungan itu sudah mencapai target itu. Tujuannya badan legislasi ini mengatur ini semua, apalagi di Aceh ada hak spesialis Aceh. Ya, lex spesialis. Lex spesialis, ada hak kekhususan berdasarkan bahas itu Bang, ya kan? Kan Abang lebih tahu lagi tuh, apalagi Abang kan ex kombatan dan juga apalagi di Aceh ya, di Perlak. Bukan di Perlak ya, di Aceh Timur, itu ada 160 titik sumur tua peninggalan Belanda yang memang berhak dikelola oleh masyarakat. Kenapa itu tidak dibahas? Kenapa enggak mereka buat draft untuk melahirkan kanun-kanun itu? Ini istilahnya yang jadi patokan dasar. Nah, ini maaf cakap bukan DPRA atau DPRK tidak mengusul, aku tidak berpikir karena saya sudah itu biarkan publik yang menilai. Itu adalah publik menilai. Tapi intinya mereka bisa menciptakan itu melahirkan home industri ataupun BUMDes atau BUMD kan bisa, itu legal dan disahkan oleh negara. Inilah aspirasi ini ataupun visi saya dan misi saya ingin membawa ini ke ranah nasional. Intinya hanya menjembatani ini loh yang keinginan rakyat saya. Tolong dipikirkan, tolong dibuat satu berarti undang-undang. Klaim selama ini Bang, Abang beralih ke partai politik PDI ini, meninggalkan partai Aceh dalam tanda kutip secara negatif itu, perspektif negatif itu ada di Abang. Berarti hal itu bisa disanggah, biar publik lah mensanggah hal tersebut Bang. Apa niat Abang nih sebenarnya yang beralih ke partai PDI? Ya sebenarnya sih begini. Kita tidak mengatakan satu-satu partai itu jelek atau tidak bagus atau bagaimana istilahnya kualitasnya rendah atau kita tidak mau. Karena saya juga sendiri dilahirkan kan dari partai Aceh, dari kombatan juga ke partai Aceh. Mungkin di situ ada pengalaman. Saya ingin mencari pengalaman yang lebih besar, dan relasi yang lebih luas. Ya, jadi kan kalau dari PDI ini walaupun saya mencalonkan diri sebagai DPRA kan saya aspirasi ini bisa saya bawa langsung. Ada hubungan nasionalnya, emosionalnya lebih kuat. Nah, karena satu partai kan itu. Itu Abang melihat hal tersebut, Abang lakukan apa memang Abang mungkin ya? Kita tanya aja secara langsung. Melihat ketidakmampuan partai lokal, melihat ketidakmampuan legislasi kita saat ini DPRK dan DPRA, atau memang ada secara aturan ada ketidakmampuan pemerintah untuk hal ini Bang? Makanya Abang memilih kancah nasional nih. Sebenarnya gini, di Aceh itu semua partai mau Parlok mau Parnas ya, sebenarnya bukan memilih, tapi kita lebih kepada terpilih.
Ya, jadi ya, karena saya pun mengambil partai PDI ini bukan istilahnya dengan ambisi yang begitu menggebu-gebu saya harus jadi ketua PDI, harus naik dari PDIP, tidak. Pada dasarnya kita hanya mengikuti arus dari keikhlasan aja. Jadi kita pelajari, oh ini ilmunya agak nasional, lebih meluas lagi. Nah, jadi kita berpikir, maaf cakap, Parlok ini bukan dia ada keterbatasan berpikir, tidak. Intinya mereka hanya mengelola PAD daerah dan menunggu dana-dana transfer atau bagi hasil yang dikelola oleh pusat. Nah, siapa tahu saya masuk ke PDIP, saya bisa membawa aspirasi ini lebih besar. Nah, di sana ada menteri, ada DPR RI, ya kan? Ada hubungan. Mudah-mudahan Pak Mahfud terpilih juga lagi, presiden lagi. Itu yang saya inginkan. Nah, berarti bukan istilahnya merasa mereka nggak mampu atau apa, tapi lebih ke ranah nilai ini abang ingin tingkatkan lagi. Nilai lobby secara politis, secara hal lain. Abang pengen berbuat untuk Aceh ini mungkin di panggung yang lebih besar. Secara kepartaian, Bang, ya. Bukan berarti abang beralih ini, abang itu bukan nggak mementingkan lagi kewenangan Aceh. Abang sebagai Ungubatan udah meninggalkan prinsip-prinsip perjuangan itu, berarti itu cuma stigma negatif yang dikembangkan, Bang, ya. Karena begini, semua butuh proses. Nah, jadi dari proses perjuangan GAM, kita juga harus apresiasi menghargai. Terus lahir sebuah Parlok, lahir MOU, dan lahir UPA, dan segala macam. Sekarang kita berpikir bagaimana caranya Aceh ini bisa kembali kepada dasar, seperti kejayaan masa dulu-dulu. Sultan Iskandar Muda. Ya. Jadi ini yang perlu kita Jadi kita tidak perlu dulu berbuat hal yang lebih besar. Kapasitas saya sebagai ketua DPC, ya saya berbuat di Aceh Timur dulu, DPRA ya saya berbuat di sana. Jadi kita tidak kebelet jabatan dan kita tidak punya ambisi bergebu-gebu harus ini harus itu. Mungkin orang butuh proses juga. Tapi dan partai yang lain mungkin ada niat baiknya juga, cuman masalah di dalam kontestasi ini ke depan ya terserahlah masyarakat yang menilai. Apakah dia mau nilai sosoknya atau mau nilai partainya, atau tapi kalau lebih baik sih masyarakat ini yang berasumsi istilahnya negatif, lebih bagus bertanya atau cari sumber kenapa gitu. Jangan istilahnya langsung menggoreng atau langsung membuat stigma negatif gitu ya. Karena kalau kita lihat sosok Bang Sarung nih gambaran secara luasnya lugas sih dapat di sini, Bang. Pengalaman abang, isme abang tentang Aceh, jiwa abang ini yang masih merah, makanya abang juga mungkin milih merah juga ya. Mungkin agak dibuang hitamnya sedikit, tapi yang kita lihat di sini, Bang, sosok Bang Sarung ini agak berbeda nih. Ketika disematkan PDI ini nggak wajib dipilih karena ini karena itu secara negatif. Ternyata sosok Bang Sarung ini adalah sosok yang memang kita bilang. Ya inilah Bang Sarung, bukan berarti beliau dengan warna baru ini beliau akan meninggalkan apa niatnya untuk memperbaiki Aceh. Tapi ini hanya ingin meningkatkan sebenarnya derajatnya, Bang, ya. Lebih meningkatkan derajat. Tapi Aceh tetap, membangun Aceh tetap, niat dalam hati abang itu nggak akan pernah hilang, Bang. Intinya begini, Pak. Saya mungkin yang sudah lama yang sudah saya jalankan, yang sudah karena kita bukan menganalisa pelaku langsung, ya kan. Sekarang saya ingin membuat bahasa kalau lebih intelek orang ini bilang, saya ingin membuat diri saya atau mengajak kawan-kawan eksperimen ya, membuat hal yang baru dan melahirkan partai yang baru. Walaupun PDIP sudah mengakar ya secara nasional, tapi di Aceh Timur menurut saya baru kali inilah nampak bendera PDIP, baru ada pengurus PDIP yang memang dia siap bertarung, yang dia siap apapun berbuat untuk Aceh Timur. Nah, terserah rakyat mau menilai. Mau dibilang saya PKI, apakah saya anak PKI? Buktikan. Mau dibilang saya bukan Islam, buktinya Aswaja saya yang melahirkan. Sirul Muqtadin dari 2012 saya yang bawa ke Aceh Timur. Bahkan dulu awal-awal muncul itu Aswaja, Sirul Muqtadin itu pernah diklaim bahwasanya
ini organisasi yang agak bahkan tanda kutip. Iya, organisasi apa? Bahkan Abdul Somad datang kemarin yang putih-putih itu, itu jemaah saya. Dia hanya memanfaatkan datang kowar-kowar untuk memenangkan atau satu kandidat atau ada hal ini wallahu a'lam. Tapi itu jamaah saya. Seperti di Purla kan fakta nih loh, ini fakta. Bukan saya berbilang, oh saya berasumsi, bukan. Nggak mentang-mentang klaim selama ini bahwasanya garis kiri dan semacamnya itu ada ya. Makanya mungkin lebih cocoknya kalau di Aceh dan Aceh Timur tuh Bang, karena kita negeri Serambi Mekah, negeri syariat, bagusnya kan ada kayak masyarakat sekarang udah mulai ngeklaim tuh bahwasanya kita sudah kedatangan wajah baru yaitu PDI Syariah Bang. Ya. Makanya sekarang saya yang paling terpenting yang saya harapkan dari orang-orang tua saya atau dari guru saya, apalagi salah satunya Abu Kedua, kita bukan membawa-bawa nama dia, tapi saya setiap saya melangkah saya tetap minta izin. Waktu saya melangkah ke GAM saya minta izin, masuk PA saya minta izin. Begitu juga kemarin waktu saya mendeklarasikan PDIP di Aceh Timur, disetujui oleh Abu juga. Disetujui oleh Abu juga. Kecuali mereka, kecuali kalau Abu yang bilang jangan, nah itu baru saya mundur. Nah, karena saya kan butuh doa juga supaya masalah ada hal-hal Allah belum mengizinkan masih ada yang tertunda, itu terserah. Yang penting kita sudah berbuat dan berjuang. Saya sudah berbuat. Menurut saya inilah yang bagus bagi saya. Itu aja. Luar biasa. Saya di sini merasa malu sih Bang, karena gini loh. Saya juga kan orang baru juga nih, orang baru yang mungkin kan kita bilang masih generasi milenial Gen Z lah kita bilang Bang, anak 90-an gitu. Ngelihat sosok Bang Sarung ini yang berjuang luar biasa, sebuah apa ya kita bilang, Abang berani loh ngambil resiko, ya kan? Dari hal negatif, Abang ingin buktikan nih, ini nggak negatif, ini positif gitu. Apalagi yang Abang ulas tadi di sini Bang. Misi Abang untuk berbuat lebih baik untuk Aceh Timur ini, wajah baru ini, yang perlu masyarakat harus dengar nih Bang. Siapa sih sebenarnya sosok Bang Sarung ini Bang? Yang dengan berbaju PDI sekarang, ex-kombatan kok berbaju PDI, itu kan banyak diklaim Bang. Yang Abang ingin gambarkan di publik ini apa? Selain perubahan-perubahan atau lebih ke keinginan Abang berbuat untuk Aceh itu, apa nih yang harus dinilai? Apakah PDI-nya, atau yang lainnya, atau memang kedewasaan Abang dalam berpolitik, atau memang apa ya, fakta yang udah Abang lakukan di berbuat untuk Aceh, khususnya Aceh Timur ini Bang. Apa yang Abang mau gambarkan kepada masyarakat ini yang melihat sosok Bang Sarung sekarang di sini? Sekarang begini aja Pak. Jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat Aceh Timur ya, agar isu-isu di masa Orde Baru, saya juga tidak menyalahkan Orde Baru, mungkin ini adalah sebuah perjalanan yang panjang untuk negeri ini untuk mencapai yang lebih makmur ke depan. Amin. Jadi intinya di masa Orde Baru ini gorengan untuk PDIP yang bersifat negatif, mudah-mudahan ke depan mereka bisa menanyakan atau mempelajari. Apalagi sekarang Prof. Mahfud sudah ada jadi kader PDIP sebagai calon presiden, wakil presiden, Menko Polhukam lagi sekarang. Dan menurut saya ingin mengarahkan kepada masyarakat saya di Aceh Timur yang memang istilahnya loyal dengan saya dan suka dengan saya. Kadang-kadang mereka belum sepenuhnya paham apa tujuan PDIP, kan itu salah satu. Jadi saya himbau kepada masyarakat, baca aja atau lihat aja ke belakang trik record saya. Apakah yang ke belakang saya buat itu ada yang menyakiti atau merasa istilahnya menzalimi atau bagaimana? Itu kan yang sebenarnya yang baca itu masyarakat yang menilai Bang. Di Aceh Timur itu salah satu. Apa pekerjaan saya yang selama saya di Dewan, selama saya di Sirul Muqtadin, selama saya di Aswaja, terus kan selama masa saya jadi pengusaha juga kontraktor, terus selama saya di GAM juga bisa dinilai. Inilah, jadi ini yang menilai masyarakat. Mungkin para pemilih Z ini yang milenial ini, mereka kan baru juga besar istilahnya, nggak tahu. Ya, tolonglah istilahnya, yang pertama dilihat kan dari sosok
siapa saya, asal usul saya di mana, orang tua saya siapa, kan itu dulu. Nah, kita tidak berbicara lebih luas. Program saya ke depan, saya ingin bersama-sama, janganlah membuli yang memang tidak ada sumbernya, yang tidak ada sanadnya. Cuma dengar-dengar isu miring. Kalau memang merasa PDIP ini tidak cocok, kalau dia memang teman saya, ayolah sama-sama kita bantu kali ini yang sudah 21 tahun PDIP tidak ada di Aceh Timur. Coba kita kasih kesempatan. Sama-sama. Kasih kesempatan. Nah, mungkin ke depan akan lebih baik. Nah, ada perubahan. Amin, ya Allah. Nah, karena kita bukan ingin memangkrakkan atau mengkerdilkan program lama, tapi kita ingin menambah lagi program yang lebih bagus. Itu. Tapi lebih ke arah sosok nih. Kalau mau menilai berarti PDIP di Aceh Timur, Abang sebagai ketua DPC-nya di sini, sebagai ketua kabupatennya di sini, PDI, nilai dulu sosok Abang. Dan apa yang akan mau Abang bawa sebenarnya. Jangan malah ngejudge sesuatu itu memang semuanya sama, Bang. Langsung ada hal yang berponis, jangan ponis lah. Nah, istilahnya langsung ponis negatif, jangan. Karena semua ini kan, kalau dulu coba gorengannya, waktu Prabowo naik presiden dengan siapa kemarin, Jokowi. Iya, lawan Jokowi. Kita lihat isu itu kan sangat memang nggak berani kita lihat kan. Yang pilih siapa yang nggak pilih Prabowo masuk neraka. Masuk neraka seolah-olah. Sekarang Nasdem itu kan udah Anies. Jadi sekarang sudah Prabowo masuk neraka, Anies yang masuk surga. Nah, ini adalah gorengan-gorengan politik ini yang harus cerdas masyarakat. Kita nggak mau masyarakat kita ini, termasuk juga secara umum di Aceh Timur itu menilai hal-hal negatif itu malah menjadi bumerang bagi mereka. Ya, intinya berpikirlah yang positif, jangan mudah-mudah kita ponis seseorang. Cari sumbernya dulu. Kita sedikit lagi ini mengasah kembali sih, Bang, pemahaman Abang, pengetahuan Abang, dan termasuk yang harus didengar oleh publik juga, pemahaman Abang terhadap UPA nih, Bang. Karena kan Abang ini salah satu kombatan yang juga pencetus nih, bisa kita kategorikan pencetus bagaimana UPA itu seharusnya bisa berjalan, Bang. Terkait UPA itu sendiri, Bang, sampai saat ini butir-butir yang sudah berjalan kebanyakan kan stagnan nih, Bang. Termasuk yang paling krusial nih, yang selalu jadi pembahasan publik adalah terkait bendera. Bendera Aceh, Bang. Sebagai salah satu simbol bahwasanya ya Aceh itu memang sudah sudah mendapatkan apa yang diperjuangkan, Bang. Tanggapan Abang ini terhadap bendera nih, Bang, yang belum sampai sekarang ini jelas nih dalam UPA nih. Apa tanggapan yang lebih enak didengar nih, Bang, oleh publik nih, Bang? Ya, sebenarnya kita kalau berbicara UUPA, kan pada dasarnya lahir UPA dari hasil kesepakatan MOU, yang lebih dikenal oleh masyarakat luas kan MOU Helsinki. UUPA hanya sebuah produk yang dilahirkan dari hasil kesepakatan itu tersebut. Lahirlah UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sedangkan UUPA ini sebenarnya sudah mau kita bilang sudah sempurna sih belum, belum 50% pun. Apalagi berbicara tentang bendera, kan hanya yang jadi booming sekarang kan setiap 5 tahun sekali masalah bendera. Sebenarnya hasil kesepakatan daripada MOU Helsinki yang kita baca kan ada hasil kesepakatan, ada buku MOU Helsinki-nya. Walaupun ada beberapa item sekarang yang sudah dipretelin atau dirubah atau diamandemen atau terserah mau dikurangin atau ditambah. Tapi yang intinya yang kita lihat sekarang, apakah benar itu sudah dirubah, mana direvisi, mana buku yang baru. Karena kan ada yang tidak sesuai misalnya. Ada beberapa hal. Salah satunya sekarang yang booming, yang menjadi pembicaraan masyarakat yang selalu diiming-iming itu kan bendera. Seolah-olah dengan bendera itu udah kenyang, Bang. Udah merdeka atau apa. Nah, jadi kalau berbicara bendera, ini ilmu saya saya tidak mau istilahnya menyalahkan atau istilahnya mungkin
ada hal-hal yang dipertimbangkan kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Sebenarnya pada dasarnya itu bukan benderanya. Bukan benderanya, cara menaikkan benderanya. Dalam tanda kutip nih. Tanda kutip. Cara menaikkan benderanya ini yang harus diatur di dalam UU-PA. Bukan menaikkan bendera, ini maaf ya, saya juga mantan kombatan. Setiap 4 Desember deklarasi. Memperingati istilahnya, itu oke, tidak jadi masalah. Tapi cara menaikkan bendera ini supaya setelah naik tidak turun lagi, itu aturannya ada nggak? Sudah dibuat di UU-PA, sudah tercantum dalam UU-PA belum? Oke, sudah tercantum, sudah diimplementasikan kepada daerah-daerah atau kepada instansi-instansi pemerintahan. Nah, di dalam pemerintahan Aceh. Ini kita tidak berbicara di dalam konteks gubernur ya. Gubernur hanya perwakilan daripada pemerintah Republik Indonesia. UU-PA dijalankan oleh kepala pemerintahan Aceh. Ini yang dualisme hukum ini di Aceh. Gubernurnya Bang ya, bukan sosok gubernurnya. Bukan sosok gubernurnya. Bukan siapanya. Nah, bukan siapa gubernurnya, tapi yang mana kepala pemerintahan Aceh. Ini yang perlu mereka buat statement. Apakah kepala pemerintahan Aceh dijabat oleh gubernur? Juga hanya satu orang dia 2 jabatan, atau memang kepala pemerintahan Aceh dilahirkan oleh Parlemen Wali Negara yang sesuai diatur oleh di dalam UU-PA. Ini sudah diatur belum? Ini yang menjadi tanda tanya saya. Nah, itu yang mengatur mungkin DPRA, ya kan? Tingkat DPRA lah, kita tidak berbicara di DPRK. Jadi cara menaikkan bendera ini bagaimana? Seperti misalnya cara menaikkan bendera merah putih. Kan ada aturannya, ada lagunya, ada segala macam ini itu. Sudah diatur belum dalam UU-PA? Oke, sudah diatur. Sudah direalisasikan, diimplementasikan ke daerah pada turunannya belum? Itu masih pertanyaan, Bang. Ini yang masih pertanyaan. Gimana dengan masyarakat nih, Bang? Tingkat lapangannya masih bertanya. Jadi kalau masalah setiap kontestan 5 tahun sekali itu ada, ini akan sah, ini tuh. Menurut saya secara hukum ya, secara hukum Indonesia atau nasional, dia setelah dibahas, apabila berjalan 6 bulan, lebih daripada 6 bulan, tidak ada sanggahan apa-apa, sah demi hukum. Itu segala produk hukum itu. Udah 17 tahun loh, Bang. Nah, ini sudah 17 tahun. Ada apa kan? Itu yang timbul tanya. Selalu diisukan bendera-bendera. Cara menaikkan supaya tidak turun lagi, supaya legal lah. Jadi bukan hanya setiap 5 tahun hanya itu sebuah momen untuk dijadikan untuk menggait atau memprovokasi dan segala macam atau iming-iming. Nah, ini salah satu. Itu tentang UU-PA. Makanya setiap gubernur yang dijabat di dalam pemerintahan Aceh, mereka sebenarnya apakah legal, kalau bahasanya legal standing, disahkan oleh pemerintahan RI, setiap menjabat gubernur itu dialah kepala pemerintahan Aceh. Apakah sudah ada kanun itu? Atau memang harus diangkat yang lain? Atau wali nanggro? Dualisme misalnya. Wali nanggro, dia kan ada sekretariat wali. Mana kepala pemerintahan Acehnya? Wali ini harus membahas. Berarti itu yang sebenarnya. Apakah mereka tidak tahu tupoksi atau cara? Nah, itu saya tidak mau berargumen di situ. Nah, ini yang menjadi apakah ada bargaining atau segala macam, itu saya tidak mau komentar. Tapi nggak lama lagi nih, Bang, kita berbicara sedikit melintir ke Wali Nanggro, Bang. Karena Abang udah porsikan seharusnya kan, ini mana nih yang jelas? Karena Abang juga mempertanyakan nih, pemerintahan ini dijalankan oleh gubernur yang memang secara hierarki hukumnya, tetanannya itu dari di bawah pusat, atau memang kelembagaan Wali Nanggro sendiri yang memang harus menggodok pemerintahan itu sendiri. Itu kan Abang juga masih bertanya-tanya nih, Bang. Ini tanggal 15 lagi Desember ini, Bang, udah pelantikan ketiga kalinya Wali Nanggro. Dan kembali mungkin yang uniknya yang udah didapuk ini kembali jatuh ke Wali Nanggro yang lama. Jadi begini, di dalam kerajaan
Aceh ya, atau sejarah, dia itu turunannya tidak setara. Seperti misalnya Tengku Hasan Muhammad di Tiro, dia sebagai Wali Nanggro Aceh. Ya, terus kemarin dijabat oleh Malik Mahmud Al-Haidar. Dia itu bukan Wali Nanggro, tapi pemangku. Makna pemangku, dia harus mencari wali atau di bawah itu turunan terus apa. Jadi inilah dari Raja Aceh sampai Mudabirul Muluk dan terusan sampai Wali Nanggro sampai pemangku Wali Nanggro. Setelah pemangku Wali Nanggro apa namanya? Setelah apa ini Malik Mahmud ini pemangku. Yang saya tahu ya, ini bukan Wali Nanggro, tapi pemangku Wali Nanggro. Yang bertugas untuk seharusnya mencari kader. Mencari raja atau keturunan Wali Nanggro. Tapi kalau dikategorikan Bang udah 2 periode 10 tahun kayaknya bukan. Itu cukup publik yang menilai sih Bang ya. Itu serah. Kita tidak mau berkomentar nanti karena ini belum tepoksi saya ya. Tapi saya sebagai mantan paling tidak kita juga pernah dibaiat, sudah pernah diarahkan. Nah, itu dari sisi UUPA cara pandang saya ya. Mungkin ada yang lebih senior kan. Cuman kalau dari politik masalah bendera, menurut saya ya sudah sah-sah saja. Karena ini sudah lebih daripada 6 bulan, sudah 18 tahun kan. Nah, silakan naikkan saja. Kan ada aturannya. Tapi mana itu UUPA yang mereka sudah 18 tahun mereka godok? Apakah mereka tidak kerja atau memang dibangkerkan? Nah, itu begitulah. Tapi yang luar biasa nih, tingkat abang aja yang seorang kombatan ya kan, apalagi sudah mendapat beberapa kepemimpinan di PA-nya juga, di Partai Aceh-nya, di KPA-nya juga, malah masih bertanya, ini bagaimana publik nih sebenarnya Bang? Biar publik yang menilai dan memberikan penilaian secara pribadi lah untuk hal-hal ini masing-masing Bang ya. Karena masih tanda tanya, tanda kutip secara besar Bang ya. Terkait Otsus Bang. Ini UPA lagi nih Bang, 2027 finish Bang. Kalau track record ke belakang, kita dulunya masih bisa berbesar diri atau membanggakan bahwasanya Otsus Aceh kan 2% nih Bang. Berbeda dengan Papua dan daerah yang lain. Tapi di beberapa tahun ini kan sudah menurun ke angka 1% nih Bang. Padahal itu kan hasil daripada perjuangan Bang. Bayangkan dengan nilai 2% aja Otsus, kita masih menjadi provinsi termiskin. Apalagi nanti sekarang sudah 1% porsinya Bang Otsus itu, dan mungkin 2027 itu udah hilang secara keseluruhan nih Bang. Abang nih salah satu calon DPRA yang memang mungkin ya nanti insya Allah akan jadi seorang DPRA juga gitu. Jadi nih misalnya Abang nih yang memang bisa merumuskan. Tapi sebelum jadi ini Bang, pandangan Abang terkait berakhirnya Otsus ini nanti kayak mana tuh Bang? Penilaian Abang nih. Secara pribadi boleh, secara luas boleh, silahkan gitu. Ini kalau terkait dengan Otsus ini dia kan itu sebenarnya otonomi khusus ya. Ada beberapa daerah seperti misalnya Jogja, Papua, Aceh, bahkan yang lebih sempurna mendapatkan Otsus itu kan sekarang Jogja. Dan mereka masih kerajaan. Sebenarnya itu yang diberlakukan di Aceh. Seharusnya. Jadi terus menurun. Itu yang perlu. Apakah itu tergantung niat baiknya atau mau nggak dia menjalankan itu supaya Otsus itu bertahan. Itu salah satunya mereka harus memperjuangkan UUPA dan supaya jalan kepala pemerintahan Aceh. Itu yang sebenarnya. Seharusnya. Yang daerah-daerah khusus itu sebenarnya tidak kita pertanyakan, ada pilkada. Ada pilkada supaya keselarasan. Demokrasi lah Bang. Tapi dia demokrasi tapi setengah aklamasi. Itu. Sebenarnya itu. Makanya kita baru berbicara kepada Otsus ya. Terus kalau kita mau memperjuangkan Otsus itu kan khusus ya. Khusus di setiap daerah kita kan tidak sempurna sekarang. Contoh dari pertambangan. Atau hasil-hasil bumi yang lain, apakah dari industri. Kalau kita berbicara, kita ini negara kaya dulu negara kaya. Tapi sekarang semua industri atau
tambang-tambang inilah yang terjadinya pembagian hasil ini yang memang kekhususan kita ini yang kalau saya rasa apakah bisa hilang atau tidak tergantung parlemennya atau kepala pemerintahan Aceh itu hasil kesepakatan. Mau ini harus sekian lagi harus setara, sedangkan mata uang dia kan setiap perputaran dunia ini kan meningkat terus. Terus ekonomi juga dari harga itu berbeda dan harga BBM itu yang harus disetarakan. Apakah masih bertahan OSUS kan itu? Di tahun 2024. 2027 nanti, Bang. Ya, alhamdulillah mungkin kalau memang PDIP bisa mendapatkan kursi, ya kita perjuangkan sama-sama. Nah, itu memang niat saya secara pribadi ya, itu tetap akan saya pertahankan. Karena salah satu jalur kesejahteraan Aceh ada di dana OSUS itu, Bang. Karena niat baik Bu Mega, Bu Ketum kita itu saya lihat, termasuk ideologi partai PDIP, dia ingin mengembalikan sejarah yang telah diukir dari masa Soekarno dan hubungan baik dengan daerah-daerah itu harus pembangunannya harus merata. Nah, tidak boleh dikhususkan di DKI atau di mana. Nah, itu tujuan niat politik salah satu program utama PDIP. Nah, salah satunya program kalau di daerah yaitu saya selaku ketua PDIP daerah, ya, itu harus saya perjuangkan. Itu salah satu visi misi saya. Bukan terlepas sih, lebih ke karena apalagi Abang sekarang ini kan dari ekombatan juga kan, yang memang sudah disumpah untuk bagaimana Aceh ke depan ini ada di tangan Abang juga. Intinya di hati kecil itu kan tidak mungkin hilang. Tapi karena kita mungkin sudah keluar, sudah pernah ke Jakarta, sudah keluar, sudah melihat dan mendengar dan memberi sama-sama, ya saling makan bersama, paling tidak kita bisa menginput salah satu, ini program saya pelajari bagus program PDIP. Salah satunya kemarin kan mereka sudah buat sebuah lambang itu seperti nama Kemala Hayati, kapal rumah sakit itu, kapal terapung itu kan. Itu salah satunya kan ingin mengabadikan istilahnya pahlawan-pahlawan Aceh. Begitu juga makanya kemarin Prof Mahfud turun ke Sabang, Ganjar turun ke Papua. Jadi dia bertemu di tengah. Jadi ini harus merata. Itu salah satu niat PDIP ke depan Bang. Ke depan. Nah, mungkin itu kalau untuk menjamin OSUS saya tidak tahu ya gimana menunya yang telah dicetak oleh Tapi kalau dikasih kesempatan untuk duduk di sana, secara otomatis udah pasti Abang godok tuh Bang. Ayo kita samakan persepsi bagaimana untuk membangun daerah kita, kan itu. Mungkin itu. Luar biasa nih Bang. Di waktu yang udah Abang berikan buat kami ini sebenarnya kurang Bang, lagi-lagi kurang ya dengan kapasitas yang Abang miliki sekarang ya Bang. Cuman berhubung semua tuh ada waktunya, ya kan. Jadi mungkin pembahasan kita nih kita close dulu Bang. Harapannya ke depan bisa berhadir kembali di DE Podcast, kita sharing-sharing Bang apa yang terbaik lah buat masa depan Aceh khususnya dan Indonesia secara keseluruhannya Bang. Harapan kita juga di sini ketika Abang nanti jadi salah satu dewan perwakilan rakyat di DPRA nanti, apa yang Abang bawa ini bisa menjadi sebuah jalan kemaslahatan bagi Aceh dan Indonesia ke depannya Bang. Makasih udah bergabung di sini Bang di DE Podcast dengan waktu yang singkat ini. Dan mungkin di sini Bang ada program baru juga dari DE Podcast. Kita ngasih beberapa pertanyaan nih buat teman-teman yang stay di channel YouTube DE Podcast. Kita ada beri reward nantinya 5 pertanyaan yang dijawab langsung oleh bintang tamu kita nanti akan kita kasih reward 100.000. Dan 10 pertanyaan secara global nanti mungkin akan dijawab juga, akan kita pilih lagi nanti mendapatkan reward sebesar 50.000 dan dalam bentuk pulsa. Oke, makasih teman-teman udah stay di channel kita. Waktunya kita beralih ke hal yang lain dengan aktivitas kita masing-masing. Dan yang terpenting, jangan pernah menilai sesuatu itu
dengan porsi negatif. Itu pesan Bang Sarung tadi ya Bang ya. Ya, istilahnya jangan don't judge a book Bang. Iya, jangan cepat memponis lah. Jangan memponis harus sesuatu. Cari dulu sumbernya, sanadnya di mana. Iya, jelas sebenarnya Bang ya. Oke, teman-teman, Beyond the Limit.